Makna loyal: A. Kepatuhan atau kesadaran. B. Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat bekerja. C. Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain. D. Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh. E. Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia. F. Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. G. Merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Karakteristik loyal pegawai adalah sebagai berikut: taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antara pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, dan keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Panduan perilaku ASN ada 3, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Loyal dalam bentuk organisasi pemerintah. Yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Yang kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Dan yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Aktualisasi panduan perilaku loyal. Yang pertama, dedikasi. Kedua, pengabdian. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, kontribusi. Dan yang kelima, nasionalisme. Ada 3 cara membangun perilaku loyal, yaitu yang pertama, dalam konteks umum. Yang kedua, memantapkan wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, meningkatkan nasionalisme. Dalam konteks umum, ada beberapa perilaku, yaitu yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rohani. Yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan karir. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Perkenalkan, nama saya Anita Ria Simanullang, Angkatan 43, Kelompok 3, nomor 24, pengampu Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI, dengan penyelenggara Latsar BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan core values ASN berakhlak adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Robbins 2003. Batasan pengertian adaptif ada beberapa. Yang pertama, proses mengatasi halangan dari lingkungan. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Penerapan budaya adaptif dapat kita lihat terbagi atas 5. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan
yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri orang yang adaptif ada 11, yaitu 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 3. Memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. 6. Tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem. 10. Membuka pikiran. Dan yang terakhir, memahami apa saja yang diperjuangkan. Adapun perilaku yang adaptif ada 3. Yang pertama, dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Organisasi yang adaptif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada rules atau aturan, kemudian ada tujuan, ada nilai-nilai budaya, ada visi, ada nilai perusahaan, strategi perusahaan, struktur, penyelesaian masalah, dan kerjasama. Nama saya Armando Stanggang dari instansi Kabupaten Tapanuli Utara, Angkatan 43, Kelompok 3 dengan nomor absen 28, peserta Latsar CPNS 2022 dengan pengampu materi Bu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaboratif didasarkan atas Surat Edaran Menteri Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang core value ASN berakhlak dalam konteks kolaboratif. Secara definisi, kolaboratif diartikan sebagai kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Gas A menyatakan kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dengan berbagai sumber daya. Beberapa aktivitas kolaboratif organisasi: yang pertama, kerjasama informal; kedua, perjanjian bantuan bersama; ketiga, memberikan pelatihan; keempat, menerima pelatihan; kelima, perencanaan bersama; keenam, menyediakan peralatan; 7, menerima peralatan; 8, memberikan bantuan teknis; 9, menerima bantuan teknis; 10, memberikan pengelolaan hibah; 11, menerima pengelolaan hibah. Adapun aspek normatif kolaboratif: yang pertama, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan oleh badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Yang terakhir, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut.